Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, di video kali ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih kira-kira nasib para honorer di CPNS 2020 nih. Nah, sebagaimana yang kita tahu atau mungkin yang belum tahu, silakan teman-teman simak di video saya sebelumnya tentang bagaimana apakah CPNS 2020 ini akan diadakan atau ditiadakan. Dan jawaban saya dalam video itu adalah bahwa CPNS 2020 kemungkinan besar akan ditiadakan. Hal ini berkaitan dengan mewabahnya virus corona yang memang saat ini pemerintah fokus untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah ketika rekrutmen ini diundur, artinya akan ada orang yang umurnya nantinya akan melewati batas dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Bagaimana kita tahu bahwa untuk mengikuti PNS sendiri usia maksimal adalah 35 tahun. Nah, tentunya ini memberatkan bagi mereka yang mungkin di akhir tahun ini sudah berusia 35 tahun ke atas. Nah, bagaimana nasib-nasib mereka, terutama para honorer yang sudah mengabdi sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, bagaimana nasib mereka? Kita semuanya sepakat bahwa jalannya pemerintahan ini kadang banyak dibantu pula oleh para honorer, baik itu di tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun di instansi-instansi lain. Kita semua tahu bahwa peran mereka cukup vital dalam membantu dalam menjalankan roda pemerintahan, walaupun mungkin tidak dalam pengambilan keputusan. Setidaknya dalam hal-hal teknis mereka banyak membantu. Apalagi di dunia pendidikan, kita tahu banyak guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, bahkan sampai sekarang nasibnya masih terkatung-katung. Bahkan yang lebih parah, kalaupun mungkin mereka masih dapat gaji yang layak, mungkin mereka masih bersyukur ya. Artinya maksudnya masih bisa untuk menghidupi keluarganya. Namun yang kita tahu bahwa nasib para honorer ini agak cukup memprihatinkan lah, bisa saya bilang ya. Terutama untuk di beberapa daerah lain yang mungkin daerah-daerah daerah-daerah terbelakang. Kalau di daerah saya, alhamdulillah nasib honorernya cukup lumayan sejahtera lah ya, karena gajinya atau penghasilannya di atas 1 juta lah per bulan, dibandingkan dengan honorer di daerah lain yang saya dengar hanya sekitar 300.000 per bulan, dan itu pun dibayarkan 3 bulan sekali. Nah, tentunya harapan mereka satu-satunya adalah diangkat menjadi PNS atau ASN. Dan sayangnya lagi di peraturan terbaru tentang ASN tidak lagi mengatur mengenai pengangkatan otomatis bagi para honorer ataupun untuk posisi apapun. Semuanya saat ini jika memang ingin menjadi seorang ASN harus melalui tahapan tes. Dan ini sudah dimulai sejak tahun 2014, 2017, 2018 dan juga saat ini CPNS tahun anggaran 2019. Tentunya ini menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi mereka yang sudah honorer belasan tahun dan umurnya sudah di atas 35. Namun pemerintah mencoba memberikan jawaban bagi mereka tenaga honorer yang umurnya sudah melewati batas ketentuan untuk menjadi seorang PNS. Mereka tetap bisa menjadi seorang ASN namun melalui jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau yang belum pernah dengar, sebenarnya ini adalah sama-sama ASN dengan PNS. Nah, ASN ini terbagi dua, ada yang PNS, ada juga yang P3K. Dan memang sudah ada di beberapa instansi di mana di situ terdapat pegawai P3K-nya. Nah, di P3K inilah jalur untuk bagi mereka kaum honorer ataupun siapapun yang umurnya di atas 35 yang sudah tidak mungkin lagi untuk mengikuti seleksi PNS untuk bisa jadi ASN. Secara kesejahteraan hampir sama dengan yang diperoleh oleh PNS. Jadi hampir tidak ada bedanya, kecuali setahu saya adalah untuk P3K ini tidak ada dana pensiunnya. Tapi untuk gaji dan tunjangan lain-lainnya itu juga sama dengan PNS. Artinya untuk menutupi pensiunnya nanti ya, ketika jadi P3K harus bisa mengatur keuangannya dengan baik. Nah, inilah jawaban yang coba ditawarkan oleh pemerintah mengatasi atau memberikan solusi bagi para tenaga honorer ataupun yang berusia di atas 30 tahun yang masih punya keinginan untuk menjadi seorang ASN. Nah, dengan adanya P3K ini diharapkan mereka yang di atas 35 tahun tersebut bisa mengikutinya dan tetap harus melalui jalur seleksi. Ya, jadi sekarang ini tidak ada lagi yang main diangkat-angkat begitu aja ya. Ini bukan bayi yang diangkat-angkat,
Tapi memang harus semuanya melalui proses seleksi, dan mana yang mau ikut P3K ya ikut P3K, yang mau ikut PNS yang masih umur 35 ke bawah silakan untuk mengikuti CPNS. Jadi teman-teman P3K, teman-teman honorer, sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa jika memang tahun ini tidak ditiadakan lagi rekrutmen CPNS dan juga P3K, maka kemungkinan di 2021 untuk rekrutmen PNS dan juga P3K akan dilaksanakan. Nah, inilah kesempatan buat teman-teman honorer untuk bisa menjadi ASN melalui proses seleksi. Ingat, saat ini tidak ada lagi proses pengangkatan secara langsung. Jadi buat teman-teman, saya harap tidak terlalu lagi berharap akan diangkat menjadi seorang PNS. Mengingat memang peraturannya sudah seperti itu ya. Jadi memang jika masih punya keinginan untuk menjadi seorang ASN, silakan ikuti seleksi P3K yang mungkin insya Allah nantinya 2021 akan digelar. Semoga saja amin. Dan kalaupun mungkin merasa berat mengikuti seleksi ini karena mungkin saya sudah terlalu tua kan, mungkin saya akan sangat sulit bersaing dengan yang muda-muda. Nah, kalau belum mencoba ya kita nggak bakal tahu ya. Karena memang yang ikut P3K ini maksimal bisa sampai umur 57 tahun. Jadi memang peluangnya sangat besar di sini. Jadi silakan mulailah mempersiapkan diri sekarang, karena mungkin tidak akan tiap tahun nantinya akan ada pelaksanaan rekrutmen CPNS maupun P3K. Jadi ketika ada peluang itu datang, silakan dimanfaatkan dengan baik ya. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi atau sedikit wejanganlah dari saya buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman honorer yang mungkin usianya sudah di atas 35 tahun untuk masih bisa berkarir lah di jalur ASN ini. Semoga informasi ini membantu untuk kalian semuanya. Nah, sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate setiap kali saya upload video, terutama buat kalian yang sedang menanti-nanti informasi seputar CPNS. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fahmi Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu untuk kita semua. Semoga wabah corona ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin.